Halo semuanya, salam sehat untuk kita semuanya ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan film asal Amerika Serikat yang berjudul Abandoned. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang pindah ke sebuah desa kecil dan menempati rumah bekas tragedi pembantaian. Bisakah mereka memulai kehidupan baru di sana? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film, menunjukkan suasana setelah 40 tahun peristiwa pembantaian itu terjadi, di mana ada sepasang suami istri beserta anak mereka yang sedang mencari rumah untuk ditinggali di sebuah desa kecil. Sang ayah bernama Alex dan istrinya Sarah. Mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki lucu bernama Liam. How about we take a gander at the barn? Well, you heard the woman. Let's go take a gander. Almost got it here. Setelah diajak berkeliling, Sarah yang penasaran lantas menanyakan alasan rumah itu kenapa tidak terjual dalam waktu yang lama. Si agen pun menjelaskan bahwa rumah itu merupakan tempat bekas pembunuhan di masa lalu. Karena melihat Alex yang merasa cocok dengan rumah itu, Sarah pun menyetujui untuk membelinya, walaupun awalnya dia merasa sedikit cemas. Setelah proses pembayarannya selesai, mereka bertiga lalu sedikit bersantai di sebuah ayunan yang ada di sana. Karena malam akan segera datang, Alex lalu membawa Liam masuk ke rumah. Sementara Sarah yang terlihat masih cemas, lalu menarik karet gelang yang ia pakai. Hal itu merupakan caranya untuk menenangkan diri. Scene lalu berpindah ke dalam rumah yang baru mereka beli. Saat sedang merapikan beberapa barang, Sarah menemukan sebuah pintu yang terkunci. Lalu, dibantu oleh Alex, mereka pun dapat masuk ke kamar tersebut. Tiba-tiba, tetangga mereka yang bernama Chris datang untuk sekedar menyapa. Mereka pun lalu berkenalan satu sama lain. Singkat waktu, malam pun datang. Sarah yang tengah duduk sendiri menemukan sebuah kotak musik tua dan langsung menghidupkan benda itu. Setelah menidurkan Liam, mereka pun bersiap untuk tidur. Tengah malam, Sarah terbangun karena mendengar suara dari dalam sebuah lemari. Sarah kemudian menemukan beberapa foto yang ada di meja tempat ia menemukan kotak musik tua tadi. Foto-foto itu menunjukkan penghuni rumah sebelum ia datang. Keesokan harinya, Alex yang merupakan seorang dokter hewan berencana untuk datang ke sebuah peternakan yang ada di desa itu. I'm gonna work on his room today. Setelahnya, Sarah lalu menyiapkan sebuah kamar untuk Liam tidur. Saat memeriksa laci, ia menemukan seutas pita yang menarik perhatiannya. Dia pun lalu mengikat pita itu ke kepalanya. Karena melakukan itu, mulailah ia mengalami kejadian menyeramkan di setiap harinya. Singkat waktu, malam pun tiba lagi, di mana saat Sarah sedang akan menyusui bayinya, tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang di kaca. Kemudian, ia mendengar lagi suara tawa anak kecil dari lemari yang ada di kamarnya. Ia pun mencoba menggeser lemari itu, namun gagal. Keesokan harinya,
Sarah yang mendengar Liam menangis lantas pergi ke kamar anaknya itu. Setibanya di sana, ia tidak menemukan bayinya. Tapi saat hendak keluar, bayinya itu tiba-tiba muncul. Hal itu mungkin terjadi akibat penyakit yang diderita oleh Sarah. Jadi ia berhalusinasi kalau anaknya tadi itu tidak ada di sana. Kejadian aneh juga mulai terjadi sejak Sarah memakai pita yang ada di kepalanya. Seperti beberapa barang yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat dan lain-lain. Hari demi hari kejadian aneh pun terus bermunculan. Ditambah lagi dengan Liam yang selalu rewel, membuat penyakit Sarah kembali datang. Saat ini Sarah mengalami kecemasan berlebihan yang membuatnya sering depresi dan mengalami halusinasi, di mana kejadian menyeramkan yang ia rasakan sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Sore harinya, Chris datang berkunjung dan menceritakan sedikit sejarah tentang rumah itu. Chris juga secara tidak langsung memberitahu kita bahwa pita yang dipakai oleh Sarah itu merupakan milik seorang gadis yang pernah terbunuh di rumah tersebut. Malamnya, Sarah kembali mendengar suara-suara aneh dari rumah itu. Kali ini asal suaranya datang dari sebuah kamar yang di awal scene tadi sempat terkunci. Saat memeriksanya, tentu tidak ada hal apapun di situ. Saat sedang merenung di atas kasur, tiba-tiba ia melihat sosok laki-laki yang berdiri di kegelapan. Kemudian ada sesuatu yang menarik kakinya dari bawah tempat tidur. Scene lalu menunjukkan Sarah yang sedang merenung di sofa sambil mengasuh Liam. Sampai tiba-tiba dia berhalusinasi. Ia mencium bau yang menyengat. Ia pun lalu mencari sumber bau itu. Dan ternyata sumber bau itu berasal dari bawah sofa yang ia duduki. Kemudian Chris datang dan mengobrol dengan Sarah. Kali ini ia melanjutkan cerita mengenai sejarah rumah itu lagi. How could he do that to her? What about the boy? What happened to him? Ignored. Blamed. Setelah mengetahui beberapa hal baru tentang rumahnya, Sarah lantas menemui agen properti yang dulu menjual rumah itu. Di sana ia lalu menanyakan tentang seseorang anak laki-laki bernama Andrew. Dan akhirnya ia pun mengetahui kalau sebenarnya Chris adalah Andrew di masa lalu, di mana ia merupakan anak yang masih hidup dan dulunya tinggal di rumah itu. What happened to the toy truck, Sarah? I don't know how things just keep disappearing. Well, I haven't moved. You know, it isn't just Liam's things. Wedding portrait seems to have disappeared as well. Malam harinya, Sarah yang terbangun karena mendengar bayinya menangis, lantas membawa bayinya itu ke koridor kamar bermaksud untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba Sarah melihat dua orang yang ada di salah satu kamar. Ia lalu menaruh bayinya di lantai dan pelan-pelan menghampiri kamar itu. Tapi tanpa disadarinya, Liam yang sekarang tanpa pengawasan hampir saja jatuh ke tangga. Karena Alex melihat kejadian itu, ia pun lalu menghubungi dokter yang dulunya pernah merawat Sarah. Dokter itu bernama Dr. Klein. Singkat waktu, Dr. Klein pun telah tiba. Ia lalu sedikit berbincang-bincang dengan Sarah mengenai penyakit yang Sarah derita. Lalu ia pun memberi obat, tapi hal itu langsung ditentang oleh Sarah. Karena terus dipaksa minum obat itu,
Sarah pun menyuruh Dokter Klein untuk pulang. Dokter Klein yang sebenarnya tidak ingin pulang lantas berubah pikiran ketika Chris datang. Kemudian, setelah ditanya-tanya oleh Sarah, akhirnya Chris terbuka dan menceritakan semua hal tentang dirinya dan rumah itu. Were there others? 3 altogether. Scene sekarang menunjukkan mereka bertiga yang tengah berenang bersama di kamar mandi. Karena ada panggilan mendadak, Alex lalu pamit pergi. Saat tengah berendam, halusinasi Sarah kembali lagi, di mana sekarang ia merasa ada seorang laki-laki yang hendak menenggelamkan dia di kamar mandi itu. Kemudian Sarah yang mendengar suara Alex lalu turun lewat tangga dan mengecek suaminya itu. Saat tengah di tangga, muncul seseorang yang tampaknya membawa Liam ke suatu tempat. Sarah pun lantas mengejarnya sampai ke depan lemari. Di dalam lemari itu, ternyata terdapat sebuah ruangan rahasia, di mana di sana terdapat barang-barang yang hilang secara misterius itu. Lalu, halusinasi Sarah juga menampilkan 2 anak yang tengah menggendong Liam di tangannya. Tentu saja Sarah langsung meminta bayinya dikembalikan. Tapi permintaannya itu ditolak oleh anak itu. Saat si anak laki-laki hendak mengayunkan kapak yang ia bawa, Sarah pun langsung tersadar. Akibat kejadian itu, akhirnya penyakit yang diderita Sarah lambat laun mulai membaik. Ia kini sudah mulai bisa nyaman tinggal di rumah itu. Scene pun ditutup dengan kondisi keluarga kecil itu yang menjadi semakin harmonis. Ditambah lagi, sekarang Liam sudah tumbuh menjadi anak kecil yang sangat ceria. Kemudian, film pun berakhir. Nah, film ini lumayan untuk bisa dinikmati karena dari awal sudah menampilkan kejadian yang menegangkan. Dan menurut saya, mampu membawa ketegangan itu kepada penonton. Sampai di sini dulu ya alur cerita film Abandonnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!